Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materinya. Kita mulai dengan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menjadi penghambat kebahagiaan dalam rumah tangga? Kira-kira apa deh? Ternyata penghambatnya adalah kondisi hati. Bu, pengen hati yang seperti apa? Pengen apa? Nampak? Pengen? Ikhlas atau diikhlas-ikhlasin? Ikhlas menerima kelebihan dan kekurangan pasangan? Ikhlas. Pengen gak begini dalam rumah tangga? Apa ini? Pengen? Bu, apa ujian terbesar laki-laki? Ujian terbesar laki-laki adalah ketika diberi kekayaan sama Allah. Betul nggak? Ujian seorang istri ketika diberi kemiskinan sama Allah. Betul nggak? Berarti suami itu diuji dengan apa? Kesetiaannya saat sedang. Kalau perempuan kesetiaannya diuji saat sedang miskin. Benar nggak? Jika seorang suami dia tetap setia. Mana setia di sini adalah mana ini ya, tanda kutip ya. Dia tidak pernah mengkhianati istrinya. Baik. Pengen gak jadi istri yang tawakal dengan kondisi apapun dalam rumah tangga? Suami yang tawakal dalam kondisi apapun? Pengen? Terus? Pengen gak khusyuk, menemukan kenikmatan rasa dalam sholat? Pengen gak tenang? Pengen? Dikasih banyak duit? Tenang apa senang? Tenang apa senang banyak duit? Tenang, gak ada duit. Ternyata bahagia itu adalah uang banyak, tenang. Uang sedikit, tenang. Gak ada uang, yakin tak? Tenang. Masya Allah. Nanti kita sama-sama belajar. Qanaah, apa qanaah? Menerima apa adanya, merasa cukup. Tidak ada konteks apapun dalam dirinya kecuali apa? Nah sudahlah, ini yang diberikan Allah. Qanaah. Pengen ini? Mesti. Syaratnya apa? Dapetin semua ini. Syaratnya hanya satu. Ketika suami dan istri mempunyai satu hati yang sama. Jika dia kehilangan satu ini, maka akan beresiko. Ya beresiko tetap dijalani pernikahan, tapi sulit mendapati samawa tadi. Apa tadi samawa singkatan Ustaz? Sakinah. Apa itu sakinah, mawaddah warahmah? Terkadang kita sering ngucapin itu ya. Ternyata kunci sakinah, mawaddah warahmah adalah ketika mendapati hati yang gimana? Dalam rumah tangga, seorang suami, seorang istri mendapati hatinya seperti ini. Nampak? Lembut. Umar bin Khattab begitu garangnya, Bu. Model dia itu kalau nggak menggal orang nggak enak lah zaman dia waktu jahiliyah. Tapi apa yang terjadi ketika sudah masuk dalam Islam? Istrinya sedang marah. Umar memilih diam. Dia hanya milih apa? Dibongkar lah. Kami bongkar, Bu, kisah Umar. Kenapa Umar diam saja ketika istrinya marah? Ternyata karena bun hati. Ditanya, wahai Umar, engkau seorang khalifah, engkau pemimpin, engkau dihormati dan dihargai. Lalu hari ini aku melihat engkau sedang digituin, seperti seolah bahasa kasarnya dijatuhkan harga diri kita sama istri kita. Gitulah ya, Pak. Tapi apa kata Umar? Bagaimana mungkin aku bisa marah dengan seorang wanita yang pernah bersedia mau denganku, dan bagaimana mungkin aku marah dengan seorang wanita yang memberikan aku seorang anak dan dia adalah ibu dari anak-anakku. Kalau dengan hati yang keras, Pak, kira-kira apa jawabannya?
Apa yang kita lakukan kalau bapak, kalau hati kita keras, Pak? Apa yang kita lakukan sama istri kita? Mungkin dengan kalimat kata yang kasar, mungkin fisik pun akan turun tangan, betul nggak? Karena hatinya apa? Keras. Makanya kita sama-sama belajar bareng-bareng melembutkan hati kita dalam rumah tangga. Karena lembut ini adalah soal rasa. Konsekuensi mendapati rasa dalam rumah tangga dimulai dari kelembutan hati. Suami ngasih pas-pasan, lembut hatinya nerima. Udah bang, alhamdulillah. Ini pun bersyukur kita masih ada uang belanja hari ini. Dek, izinnya hari ini mungkin tak banyak yang bisa bang kasih. Kalau memang dari hari-harinya mungkin ini lebih sedikit dari yang biasa bang kasih, tapi beginilah kondisinya. Saya sabar ya dek. Apa kata seorang istri yang soleh? Ya bang, mudah-mudahan Allah kasih rezeki esok hari atau berikutnya nanti dimudahin sama Allah. Itu seorang istri hatinya, kalau hatinya keras, bang, kau aja yang belanja kalau segini kau kasih aku. Ini ciri-ciri hati yang keras. Dan seorang yang suami yang hatinya lembut, Pak, mohon maaf Pak, tadi kita disampaikan istri nggak berhak tahu berapa penghasilan suami. Gak usah gue cari-cari tuh, gak usah gue cari berapa lagi gue tengok berapa dia nih gue tengok. Jangan gue cari-cari tuh. Karena syaitan itu, dasim itu tadi akan dimasukkan yang namanya satu penyakit curiga. Suami pulang cepat, curiga. Suami pulang lama, suami gak pulang-pulang, lebih curiga. Jadi supaya setan dasim ini gak kena kita jebakan dia, pintu masuknya jangan mudah curiga. Tanya dulu, tapi nanya itu jangan curiga. Aku bukan curiga ya bang, aku bukan curiga bang. Aku nanya ini kok jangan curiga ya bang. Aku nanya bagus sama kok. Ya kenapa kok nanya begitu? Sini, coba tengok HP kau dulu sini. Coba tengok HP kau dulu. Itu namanya apa? Ini dulu, HP saya. Sampai hari ini istri saya tak pernah mau megang-megang. Apa kata dia? Bang, ya, ini prinsip istri saya udah belajar ya Bu. Dia udah belajar parenting menjadi seorang istri yang soleh seperti apa. Walaupun saya jamin istri saya belum soleh, tapi dia udah belajar ternyata benar. Apa yang dia bilang? Apa yang kau sembunyikan dari pandanganku di sini? Aku memang nggak tahu, tapi Rohmu tahu. Tapi bang, ketika engkau berani macam-macam di luar, kau nggak usah nengok aku. Bahasa kasar gitu ya, tapi nanti kita bahasa yang lembut lah. Tapi kau lihat aja dua anakmu ini. Dulu nggak laki-laki Bu digituin. Nanti dipraktekin Bu, baru dibilang sama Pak Kupon. Alah, praktekin yang tadi kita pelajari kok kan, ngomong gitu kan. Bukan Pak, kita pun harus hargai Pak. Suami ngomong seperti itu. Mohon maaf Pak. Izin ya. Kalau suami istri hatinya lembut, mohon maaf. Jangankan menerima hal yang baik, terkadang menerima kondisi yang buruk saja bisa hatinya Pak lembut. Masya Allah. Jadi saya banyak menjumpai banyak sekali konflik rumah tangga itu terkadang dari hal yang sepele dan sederhana. Tepuk tangan siapa tadi? Saya tahu siapa namanya? Dasim. Tepuk tangan di situ. Ya inilah mauku kata siapa? Setan Dasim. Karena dia nggak mau anak cucu Adam itu bahagia. Karena apa? Ternyata surga itu ada di rumah tangga. Setan maunya kita masuk mana? Mau ke mana? Setan masuknya? Surga apa neraka? Dan kalau bisa neraka itu udah nyampe duluan di rumah. Perang aja tiap hari, lempar piring, kipas angin, dilempar, tuang. Pernah nggak jumpain begitu rumah tangga? Kalau nggak begaduh, tetangga yang bingung. Tuh diam-diam rumah nih biasa ribut aja. Bingung saking apa? Saking seringnya begaduh. Tapi itu tadi yang buat saya heran. Begaduh tak berhenti-berhenti. Anak kok nambah? Ini gimana ceritanya? Ada nggak yang gitu? Aduh, tapi anak nambah. Ini gimana? Ternyata ini yang kami pelajari. Oh, ternyata begaduh itu muncul rasa marah, tapi cinta tak luntur. Betul nggak? Hasrat syahwat tetap naik. Ini membuktikan bahwa ternyata rasa marah,
rasa benci itu bukan dari diri kita sebenarnya, dari godaan syaitan. Paham Bu? Jadi jangan biarkan ada neraka di dalam rumah. Oke? Sip. Pak, kita masuk bab rezeki. Rezeki siapa yang jamin? Surat 30 ayat 37. Hati-hati ya Pak. Bu, izin. Apa yang menghambat kelembutan hati dalam rumah tangga? Biasanya apa? Penghalang lembutnya hati. Apa? Izin Pak, mohon maaf. Izin. Seorang istri yang sudah bermaksiat, seorang suami yang bermaksiat, itu akan membawa dampak buruk dalam rumah tangga. Dan saya mohon maaf, izin ya Pak, mohon maaf. Kalau pengen rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, nanti saya bongkar apa sakinah mawaddah warahmah. Satu, jangan pernah bawa aib orang lain ke rumah. Ngerti maksudnya nih? Contohnya apa? Contohnya gini. Ada aib di luar, kita bawa ke dalam rumah. Itu jangan dibawa, karena bisa mencabut keberkahan rumah tangga di rumah itu. Apalagi sampai ngundang orang untuk bergosip di rumah kita. Astagfirullahaladzim. Bahasa lainnya apa? Panas rumah tangga itu. Panas aura rumah itu. Akhirnya apa? Suami gak betah di rumah, kita pun gak betah di rumah, bawaannya pengen bekacip aja kemana-mana. Ada gak yang model begitu? Tahu gak kenapa bisa gitu? Karena udah dicabut Allah keberkahan dalam rumahnya. Kenapa? Karena ada maksiat di dalam. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, apa yang membuat rumah tangga ini sulit merasakan kelembutan, menikmati rasa rumah tangga? Menolak nasihat. Bu, seneng gak kalau suaminya masih menasihatin kita? Seneng? Mana lebih pahit? Suka kau lah, serah kau. Enak gak gitu Bu? Pak, seneng gak Pak? Tiba-tiba istri kita nasihatin kita kayak ustazah. Seneng Pak? Ya, kenapa dia begini Pak? Tiba-tiba suami istri kita ngomong gini, Bang, hari-hari kau udah di luar, Senin sampai Jumat kau ngajar, engkau bekerja, Sabtu libur pun kau tak di rumah. Aku pengen jalan-jalan pun tak bisa, ngomong sama pun udah payah. Minggu kau banting mancing lagi seharian. Kalau seorang suami hatinya lembut bilang apa? Iya ya, si luar aja. Kalau suami hatinya keras bilang apa? Udah kau selalu nampak kau. Yang penting kau belanja kau cukup kan? Urusan laki-laki itu di luar. Mohon maaf Pak. Anak kita itu terkadang gak butuh kita bawa coklat, gak butuh bawa buah, dia cuma butuh sosok ayah di rumah. Pak izin ya. Anak perempuan yang jarang dapat pelukan ayahnya sewaktu masih di bawah 10 tahun, dia gak akan asing dengan pelukan laki-laki lain. Tapi seorang anak perempuan yang terbiasa dapat pelukan dari ayahnya di bawah 10 tahun, dari 0 sampai 10 tahun, dia akan asing dengan pelukan yang bukan mahram. Ini ternyata disurvei, ternyata salah satu penyebab perempuan mudah hamil di luar nikah itu biasanya dia gak ketemu sosok ayah di rumah. Dia hanya nampak ada fisik ayahnya, tapi dia gak bisa merebut hati ayahnya. Pak, suami yang gagal itu adalah ketika seorang anak tak mampu merebut cintanya kepada kita. Astagfirullahaladzim. Yuk Pak, pulang Pak. Pulangkan hati kita sama anak-anak kita. Karena prinsip membangun rumah tangga bahagia ketika anak kita bangga siapa ayahnya, siapa ibunya. Jujur Pak, jujur. Pengennya anak kita nanti pulang ke rumah. Ini ayah-ayah dulu ya Bu, ibu nanti ya, jam 5 ibu nanti. Ini ayah dulu. Pak, pengennya yang mana? Kita pulang ke rumah, anak kita kegirangan. Abi pulang, ayah pulang. Atau yang kedua, si kakak ngomong sama dia, Dek, ayah pulang, ayah pulang, cepet naik. Terus di rumah pura-pura kalem. Pilih yang mana Pak? Yang kenapa anak itu ngomong gitu ke ayah? Karena dia menemukan cinta di ayah. Abi pulang, apalagi Bu, izin ya Bu, lelah, capek,
fisik ini terasa macam dipukulin, Bu. Apalagi kondisi ya, belum lagi pikiran ini lelah. Tiba-tiba anak pulang, ayah pulang, abi pulang. Saya Bu izin ya Bu. Hilang lelah ini. Ketika sampai rumah, si kakak sama adik rebutan bukain gerbang. Berebut dua-dua itu. Sampai saya bilang sama kakak ngalah. Akhirnya ngalah kakaknya, pura-pura lah kakak ini jalannya dilambatin, adiknya lari ngejar apa? Buka gerbang, mau bukain gerbang rumah saya. Masya Allah. Sambil lompat-lompat anaknya, abi pulang. Dia tak minta coklat apa, ada coklat enggak, abi bawa es krim enggak. Tak keluar dari lisan anak saya. Tapi dia lihat abinya pulang. Jangan sampai kita pulang mereka kesel, kita pergi mereka merdeka, Pak. Ini kacau nih udah, Pak. Ada begitu. Dan suami yang gagal itu adalah ketika dia masih mengenalkan jabatan ayahnya di rumah, pangkatnya masih kebawa sampai rumah. Ini suami yang gagal, ayah yang gagal. Ya kita boleh jadi jenderal di luar sana, boleh Pak. Tapi jenderal itu gak akan dipakai sama anak kita di rumah. Setuju gak? Kita dihormati orang, dihargai orang secara sosial di sana. Makanya guru parenting saya pernah mengatakan, kalau pengen jadi suami yang betul-betul bisa merebut hati anak, orang tua bisa merebut hati anak, maka seorang ayah yang berhasil adalah ketika dia bisa jadi badut-badutan di depan anaknya. Saya pertama nggak paham, maksudnya apa Ustaz? Jadi badut-badutan? Iya, kita jadi badut-badutan buat anak kita, kita jadi kuda-kudaan buat anak kita. Masya Allah. Kebayang Pak, anak kita naik ke punggung kita, naik gitu, gitu, Masya Allah. Ayo siapa mau naik abi jadi kudanya, rebutan kakak adik rebutan. Itu adalah seorang itu adalah seorang ayah yang sudah berhasil membangun cinta dalam rumah tangga. Bu, apa perasaan ibu melihat anak sama ayahnya begitu? Dan Allah pun menitipkan keberkahan pada seorang istri. Bahagia. Pokoknya intinya Pak, jangan pernah meletakkan jabatan di rumah. Kalau bahasa guru kami, tinggalkan status sosialmu di teras, tinggalkan penghargaanmu di teras, jangan dibawa-bawa ke rumah. Makanya saya mohon maaf lahir batin, gagal jadi orang tua jika masih jabatan masih nempel di rumah. Akhirnya apa? Si anak akan berbangga dengan jabatan ayahnya. Bapakku ini mau apa kau? Astagfirullah. Ini anak gagal. Sempat dia begitu, gagal. Karena apa? Boleh jadi ada doktrin. Doktrin apa? Doktrin dari ayah. Nah, ayahmu ini boleh Pak berbangga dengan apa yang kita punya, jabatan yang kita punya, tapi tidak ada nasihat yang lebih baik. Nah, jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik. Ayah belum baik, nah. Umimu pun belum orang baik, tapi kalau misalnya jadi anak baik. Bahkan ada seorang ayah yang masih jaga wibawa Pak. Ini astagfirullah, malu saya ceritanya Pak. Si ayah masih jaga wibawa di rumah. Si ayah makan. Namanya anak-anak suka nguntil nggak? Namanya anak-anak yang nguntil tuh. Ayahnya makan udang, diambil sama anaknya gitu. Udang itu diambil. Tapi setelah itu ayahnya nangis-nangis Pak, saya bisa ceritain. Diambil, marah ya, sini, disiram air anaknya Pak. Orang tua lagi makan, jangan diganggu. Ada nggak ayah gitu? Ada. Terus dia marah sama istrinya. Kayak gini kok didik anak di rumah. Aku lagi makan. Astagfirullahaladzim. Ada nggak yang begitu? Pak, jujur Pak, seneng nggak kita makan anak kita nyuntil itu? Ih mau lah Bi, seneng nggak? Nah, ambil, cuci tangan dulu, enak kan? Dan saya sampaikan Pak, berapa lama lagi kebersamaan kita sama anak? Jujur aja. Berapa lama lagi kita bisa memeluknya? Berapa lama lagi kita bisa bercanda dengannya? Kalau nanti dia udah usianya di atas 12 tahun, udah ada rasa malunya Pak. Betul nggak? Makanya kalau masih anak di bawah 12 tahun, 10 tahun, nikmatilah kebersamaan itu. Izin ya, Bapak Ibu. Ternyata ini salah satu prinsip rumah tangga bahagia. Siap ini Pak, Bu? Dan buat ibu-ibu, izin Bu.
Ternyata kenapa kita nggak sabar mendidik anak? Karena hati kita masih keras. Kenapa kita nggak siap? Anak kita salah. Akhirnya kita menghukumi dengan apa? Tidak sedikit orang tua mengatakan apa? Nggak bisa kok dibilang ya begini. Ada nggak yang gitu? Kenapa kira-kira? Bu, Pak, masih ingat cerita seorang suami naruh handuk di atas tempat tidur? Masih? Ya udah, kalau ingat ya udah nggak apa-apa. Tahu kisahnya itu? Ini kisah nyata, Pak. Seorang suami dinasihatin istrinya, "Bang, janganlah naruh handuk di tempat tidur." Hari-hari begitu terus. Suaminya bilang apa? "Ya, besok." "Iya, besok." Sampai akhirnya keceplos lah dari lisan seorang istri. "Yaudah, ini terakhir kali ku tengok abang naruh handuk di tempat tidur ya. Mulai besok gak mau lagi ku tengok ada handuk di tempat tidur ini." "Iyalah," kata suaminya. Betul gak? Tapi ketika itu ibu itu cerita gini, "Ustaz, rindu juga nengok handuk di atas tempat tidur." Loh, kenapa gitu, Bu? Iya, karena memang tercakap mulut ini. Tak mau lagi aku nengok ada handuk di atas tempat tidur. Ternyata benar, Bu, mulai besok dan seterusnya. Bahkan sampai kapanpun suaminya gak akan pernah lagi naruh handuk di atas tempat tidur. Kenapa? Karena di saat momen yang sama pergi bekerja, suaminya tabrakan meninggal, dan itu menjadi doa begitu. Dan terakhir ketika dia terkenang suaminya, apa yang dikenangnya? Yang dulu saat suaminya ada itu sesuatu yang paling dia benci, ketika suami tidak ada, sesuatu itu malah yang jadi yang dirindukan. Sampai sini paham? Ya, jadi apa maksudnya ini? Maksudnya adalah boleh jadi hari ini, Pak, sesuatu yang kita tidak enak dalam rumah tangga, boleh jadi sesuatu itu yang paling kita kenang. Coba, Pak, tadi saya tanya di awal, apa rasanya kalau istri itu ngerepet aja dulu? Apa rasanya? Bermacam-macam rasa kan, Pak? Tapi itu tidak jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Karena neraka di rumah tangga itu adalah ketika seorang istri sudah mulai diam. Betul gak? Bapak ke dapur tak enak, ke depan tak enak, jumpa di kamar dia keluar. Pak Kamar, mohon maaf, Pak, berhati-hatilah jika istri di rumah sudah mulai diam. Tapi kalau masih mau dia nasihatin kita, begini, begitu, Bang, jangan gini, jangan gitu. Kenapa perempuan itu kita terima dengan repetannya? Kenapa, Pak? Karena perempuan itu ditakdirkan satu hari menghabiskan 20.000 kata, sementara laki-laki hanya 7.000. Berarti 1:3. Makanya Bapak ngomong 1, istri ngomong berapa? 3. Bapak Ibu ngomong 1, Bapak ngomong 1, istri jawabnya berapa? 3. Ini ciri-ciri apa? Ciri-ciri jika kita memahami kalau perempuan itu memang tertakdir banyak mengeluarkan kata. Makanya perempuan itu, Pak, nggak capek dia ngerepet. Betul nggak, Bu? Perempuan di luar Roninata, Bu, nggak capek dia ngerepet. Masya Allah. Di sini, maka jangan heran, Pak, perempuan kalau udah nonton TV ribut, nonton misalnya, mampus kok kan, kena tuh, bisa gitu, Pak. Kalau kita kan tenang, gini diam kan. Kalau perempuan nggak bisa, ekspresif. Makanya dia manggil anaknya aja pun dengan kata-kata yang keras. Contoh, Bu, bangunin anak, datengin atau dari jauh manggil? Datengin atau dari jauh manggil? Dari jauh. Bangun, ke sekolah kamu. Udah jam berapa ini? Ya udahlah, terlambat lah kok kamu. Betul nggak? Coba ayah suruh bangunin, Pak. Gimana ayah bangunin anak?
datengin. Terus bilang apa? Nah, sekolah nak, bang, betul nggak? Kenapa perempuan? Karena perempuan itu ekspresif, meledak-ledak, betul nggak? Makanya kalau ada suami seorang laki-laki banyak kali cakapnya, berarti mulutnya kayak. Dan ini terbukti yang saya bongkar tadi. Kenapa Umar bin Khattab memilih diam ketika istrinya merepet? Karena jauh lebih baik repetan itu daripada istri Nabi sudah memilih diam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah paham Pak? Jadi Pak Kupon kalau merepet orang rumah bilang apa Pak? Umar bin Khattab. Kenapa Pak Kupon jadi tumbal ini? Ya serius Pak. Dan itu saya praktekkan beberapa tahun terakhir. Ternyata benar. Terakhir keluar dari lisan saya. Saya berjalan sama istri saya titipkan anak saya sama orang tua kami, sama kakak saya titipkan. Berceritalah istri saya sama saya. Apa dibilang? Ternyata saya semakin paham. Paham apa sih? Iya. Ternyata kemarahanku ini gak memberi dampak apapun. Jadi gimana? Ya untuk mulai bantu ya, agar saya bisa lebih lembut lagi. Jangan saya bilang, kamu cukup dengan kamu yang dulu, tapi ambillah porsi yang pada tempatnya. Kalau saya salah naruh sendal, kan gak harus pakai marah, betul gak? Coba Bu, suami salah naruh sendal, kalau hatinya keras gimana? Bilang apa Bu? Malakinya, inilah aku tengok dia nih, ini aja pekerjaan aku masih minta sendal kau aja bolak-balik, bang, betul gak? Padahal bisa gak dia ngomong gini, bang, sendal jangan sini kenapa sih bang? Kan gak enak tengok orang. Bisa gak ngomong gitu Bu? Tapi kita milih. Bu, ingat, pasangan kita tergantung respon kita. Setuju? Nih, ibu aja tergantung respon saya. Nih, coba jawab salam saya. Bisa? Jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Assalamualaikum. Ternyata secara psikologis respon orang yang di depan kita tergantung sikap kita. Kalau ibu meledak, suami ikut. Minimal dia ngomong apa? Nggak habis repetan kau. Betul nggak? Ya Pak. Kenapa nengok muka saya begini kan? Bu, respon orang lain tergantung respon dari kita. Makanya Bu, izin mohon maaf, perempuan itu sulit dinasehatin saat sedang marah. Betul enggak? Bu, cowok nih, saya nasihatin ibu. Anggap saya sama istri saya nasihatin gini. Pokoknya aku gak mau tahu, mulai hari ini kau jangan begini-begini. Aku gak suka kau begini. Istri bilang apa Bu? Respon ibu apa kalau suami gitu? Lu gak ada yang gitu ya, Masya Allah. Beda gak kalau gini? Dek, tolonglah, kalau misalnya gini jangan gini. Udah maghrib, sebelum maghrib pulang. Gak kularang ya kamu ngomong sama tetangga boleh. Tapi kalau udah ada aib di dalamnya, lebih bagus kau pulang lah. Usah kau campuri orang. Enak gak Bu? Ini enggak. Kita aja Pak kadang ngomong sama suami, sama istri kayak mana? Uniknya Pak, ngomong sama orang lembut kali Pak. Sama istri, kalau preman berdua. Enggak, ini orang di luar orang Natal. Sini. Dan ternyata kedekatan hati dimulai dari mana? Hilangnya buruk nih. Kebencian itu dimulai dari mana? Mulainya ada curi, akhirnya apa? Buruk sangka. Dan buruk sangka ini sangat berbanding lurus dengan anjloknya rezeki dalam rumah tangga. Makanya kalau orang dulu bilang apa? Jangan sering ribut, nanti jauh rezeki. Serius Pak. Ternyata benar. Ternyata rezeki terbesar dari rumah tangga itu adalah sakinah. Apa sakinah? Sakinah apa? Ketenangan. Asal katanya apa? Sakana. Apa arti sakana?
sakana. Terus sakana, yaskunu, sukun. Itu dimulai dari kata sakana. Askunu. Ternyata sakana itu dimulai dari apa? Berhenti. Apa sakana artinya? Berhenti. Makna lain berhenti adalah bertempat tinggal. Makna lainnya adalah diam. Makanya kalau kita membaca sukun itu tanda apa? Hah? Tanda sukun tuh sukun kan? Bukan yang kue jual sukun itu, sukun. Makanya sakana, makanya kan orang Arab aina taskun. Di mana tempat tinggalmu? Di mana tempat kediamanmu? Itu maksudnya. Jadi artinya apa? Ternyata sakana itu asalnya diam. Diam itu apa? Diam itu artinya bertempat. Bertempat itu apa? Dan dari tempat itulah sakana muncul makna sakinah. Ternyata sakinah itu apa? Menetap dalam diri. Akhirnya muncullah makna sakinah adalah ketenangan. Itu dalam ilmu balaghah dibahas itu. Ya, Masya Allah. Dalam bahasa Arab dibahas, tapi lebih dalam di ilmu balaghah. Sakinah. Dari situ, ternyata sakinah asal kata sakinah adalah ketenangan. Rupanya bukan itu. Sakinah itu adalah menetap di sini. Artinya apa? Termaktub di sini muncullah ketenangan. Makanya dalam surat 48 ayat 4 apa Allah bilang? Walladzi anzala sakinah fi qulub, ke dalam hati. Allah turunkan Jadi kalau sakinah itu adalah ketika seorang suami menatap istrinya dengan penuh ketenangan. Istri lihat suaminya tenang. Dari tenang itulah muncul rasa senang. Betul ya? Akhirnya apa? Suami marah pun hati tetap tenang. Sakinah. Jadi sakinah itu bukan sembarangan ngomong kita. Sakinah ya mawaddah, rahmah. Apalagi kata Ustaz dia bilang apa? Itu pun disingkat-singkat katanya. Bu, makna sakinah kalau ketika kita bongkar dalam Al-Quran itu dalam sekali. Sakinah, bukan air rumah tangga saja. Ya, Masya Allah. Yang kedua apa? Mawaddah. Apa arti mawaddah? Mawaddah, bukan mawaddah, salah ya. Mawaddah. Apa mawaddah? Mawaddah itulah rasa cinta. Sakinah tadi apa? Mawaddah, cinta. Jadi kalau sudah dalam rumah tangga penuh rasa cinta, kekurangan pasangan itu bukan sebuah masalah, tapi bagian dari apa? Bagian dari pelengkap kebahagiaan sebetulnya. Betul nggak? Coba Pak, senang nggak dapat istri yang mohon maaf ya Pak, manut aja sama kita Pak? Senang nggak Pak? Pokoknya istri nurut kali sama kita, saking nurutnya Pak kebablasan. Dek jangan keluar, iya Bang. Dek jangan kesana ya, iya Bang. Dek jangan gini ya, iya Bang. Dek nggak makan, kan belum Abang tanya. Astagfirullahaladzim. Ini udah bego namanya Bu. Saking apanya itu? Saking nurut. Nggak gitu. Perempuan biarkan aja deh ekspresinya dengan ngerepetnya itu. Cuma Bu, ngerepetnya itu habiskanlah kuota kita bukan untuk tapi apa? Baca Quran, apa lagi? Zikir, apa lagi? Salawat. Ya. Jangan sampai ngerepetnya dilampiaskan kemana? Ke anak, ke suami, astagfirullahaladzim, ke film, ya kan? Astagfirullahaladzim. Maka hilangkanlah buruk. Bu, istri kita, Pak, istri kita bukanlah bidadari yang Allah turunkan ke dunia ini dikasih ke kita. Pasti dia ada kekurangan. Betul? Bu, suami kita, suami ibu bukan seorang pangeran. Tetap pasti ada kekurangan. Maka dari bab ini kita banyak belajar dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dia tidak pernah menyesali dengan keadaan apapun yang Allah berikan kepadanya. Nampak tak? Nampak ya? Nampaklah pokoknya itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak peduli keadaan apapun yang ku alami, yang ku senangi ataukah yang ku benci.
Kalau dalam rumah tangga, aku tak peduli bagaimana kondisi pasanganku, lebih kurang gitulah ya. Karena aku tidak tahu apakah kebaikan yang ada padaku dari yang kusenangi atau dari yang kubenci. Masya Allah. Maka dalam rumah tangga itu seberapa paham, seberapa dekat, dan seberapa yakin. Pada intinya apa? Intinya adalah seberapa paham dia memaknai rumah tangga, dan seberapa dekat hatinya kepada yang membolak-balik hati. Siapa? Dan seberapa yakin dengan ketetapan Allah. Maka dari sini Bapak Ibu, pengen rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Apa arti warahmah? Rahmah? Rahmat. Apa artinya? Kasih. Kalau saya itu rahim. Rahmat. Ini Pak Rahmat. Pak Rahmat. Kasih. Apa kasih? Memberi, tak berharap dibalas kembali. Ikhlas dia mencintai pasangannya, ikhlas dia melayani pasangannya walaupun tak terbalas. Inilah namanya warahmah. Siapa yang praktekin itu? Asia. Betul? Asia di zaman siapa Asia? Istri Fir'aun. Kalau Asia zaman sekarang? Masya Allah. Ya, cukuplah ya kajian hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa jangan pernah menuntut kebahagiaan dari seorang pasangan. Karena mohon maaf, pasangan kita dia nggak akan pernah mampu bahagiain kita. Tapi tuntutlah diri kita untuk yakin dan dekat sama Allah karena dia bolak-balik hati. Izin, siapapun yang berharap ingin mendapat kebahagiaan dari pasangannya, dia akan semakin jauh dari itu. Tapi ketika dia sibuk menuntut dirinya membahagiakan pasangan, maka siap-siaplah Allah pun akan menggerakkan hatinya membahagiakan kita. Dan yang terakhir, seorang suami yang baik bukan seorang suami yang bisa memberikan apapun yang istrinya mau. Tapi seorang suami yang baik adalah ketika dia bisa mengajarkan istrinya untuk tidak berpoya-poya. Izin Pak, saya dapat tips dari guru kami. Mudah-mudahan ini juga jadi tips buat kita semua. Pengen gak Pak rezekinya lancar terus? Pengen kan? Bu, Pak izin, kalau memang rezekinya lancar terus, ajak istri dan anak kita makan Pak di luar. Ibu-ibu udah ngomong gini, cocok. Serius, ajak istri makan di, dan makan di luar itu nggak harus mahal, nggak harus. Bu, seneng nggak kalau suami gini? Ya makan di luar ya. Bukan makan di luar di teras. Nggak ngerti lah bahasanya. Contoh makan di luar tuh gini, Ma, hari ini kok nggak usah masak untuk malam. Loh kenapa? Yo, hari ini saya pengen ngajak kalian makan di luar. Nggak harus juga di restoran, nggak harus juga tempat yang mahal, enggak. Seneng nggak Bu kalau diajak gitu? Yuk makan yuk. Seneng nggak? Ya kok ngeri kali jawab seneng ya? Hah? Kenapa Pak Kupong? Serius Bu, saya praktekkan, bahkan saya berakad sama diri saya. Saya dalam sebulan itu minimal 1 kali ngajak anak istri saya makan. Nggak harus tempat mewah, enggak. Pokoknya ngajak makan di luar. Tapi jangan diplerok kalau istri itu nengok menu. Bang ini kayaknya enak. Iya kau tengok harganya berapa itu. Ini juga buat kesel Bu. Besok-besok diajak saya nggak mau lagi, betul nggak? Biar aja dia memilih apa. Kalau misalnya nanti kemahalan tinggal bilang nanti bulan depan potong depan. Jangan juga. Tapi saya yakin Bu, saya yakin ibu pun ngerti lah kalau mahal kali pun tak mau belinya, betul nggak? Karena hitung-hitungannya lebih besar apa laki-laki atau perempuan? Gara-gara gopek rela deh keliling-keliling di mall tuh kan? Gara-gara gopek. Masya Allah. Gitu ya, Pak. Minimal lah 1 bulan. Kalau Bapak ada rezeki yang lebih besar lagi, janganlah di tempat yang biasa. Carilah tempat yang agak ber-AC sedikit, tau kan? Bang mahal di sini, nggak ada cerita mahal untuk bagian keluarga. Apa kata istrinya? Asik, betul? Dan ternyata Pak, benar, rezeki itu masya Allah.
Ada aja cara saya, ada aja cara Allah memberikan rezeki pada saya. Saya pernah gini Pak, naik sepeda motor sendirian, kok rame ya ini tempat jualannya gitu, mewah Pak, yang datang tuh mobil semua. Terdetak di sini, ya Allah, pengenlah bawa anak istri kemari ya Allah. Dia niatin Pak, ternyata bener, ada aja jalannya. Saya bisa ngajak istri saya makan di situ. Ya nengok menunya memang sakit hati Bu awalnya, tapi nggak apa-apa. Karena sudah niat ingin bahagiakan, akhirnya terkuat dari istri saya bilang apa? Lain kali jangan makan sini lagi lah, mahal kali menunya. Dalam hati saya, ya tiap hidup tak mau juga aku. Tapi rasa itu terpuaskan. Kenapa Bu? Karena sudah niat itu dikabulin sama Allah. Masya Allah ya. Jadi Pak diniatin Pak, niatin satu saat Bapak pingin lah ya, ngajak makan istri anak di tempat yang apa Pak? Ya, yang nyaman bukan hanya dari tempat tapi aman atau nyaman Pak? Aman atau nyaman? Insyaallah. Bismillah. Insyaallah ya. Cukup dari saya. Insyaallah Bapak Ibu, yuk kita perbaiki hubungan kita sama Allah, maka itu akan membantu memperbaiki hubungan kita kepada orang sekeliling kita. Insyaallah ya Pak. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua. Yuk satu kalimat yang sangat indah sekali, yaitu Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi oleh Ar-Rahman atau Allah. Maka irhamu, sayangilah man fil ard, siapapun yang di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang di langit pun akan menyayangi kalian. Seorang suami sudah mulai menyayangi istrinya, menyayangi anak-anaknya, maka akan Allah takdirkan istri dan anaknya kembali menyayanginya. Seorang istri yang belajar mencintai, menyayangi suaminya, ikhlas dengan kondisi baik kelebihan dan kekurangan suami, dia ikhlas melayaninya, maka yakinlah Bu, Allah pun akan menggerakkan hati suami untuk kembali menyayangi istrinya. Jadi apa tagline-nya? Tagline terakhirnya adalah jangan pernah menuntut membahagiakan, karena sejatinya kitalah yang menuntut diri kita untuk membahagiakan. Saya Sani Abu Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.